Halo Studio Artis. Nusa Kambangan, sebuah pulau yang sering dijuluki Alcatraznya Indonesia. Di balik keindahan alamnya yang mempesona, tersimpan ribuan kisah kelam tentang para narapidana yang pernah mencicipi kerasnya hidup di balik jeruji besi. Ya, pulau ini bukan penjara biasa. Nusa Kambangan dikenal sebagai tempat tahanan dengan pengamanan paling ketat di Indonesia. Mulai dari terpidana mati, bandar narkoba, hingga koruptor kelas kakap. Semuanya pernah merasakan dinginnya tembok penjara di pulau ini. Namun, siapa sangka beberapa nama besar dari dunia hiburan tanah air juga pernah merasakan dinginnya sel di Nusa Kambangan. Nama-nama yang dulunya bersinar di layar kaca, kini harus menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Dan berikut adalah kisah lengkap tentang para artis yang pernah dipenjara di Nusa Kambangan. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Artis. Roy Marten. Nama pertama yang tak bisa dilewatkan adalah Roy Marten, aktor legendaris yang dikenal lewat film dan sinetron-sinetron besar sejak era 80-an. Di masa jayanya, Roy dikenal sebagai simbol ketampanan dan elegansi. Tapi siapa sangka, di balik itu semua ia pernah terjerat kasus narkoba yang membuat namanya tercoreng. Pada tahun 2006, Roy ditangkap karena kepemilikan sabu-sabu. Setelah menjalani sidang, ia dijatuhi hukuman penjara dan sempat dikirim ke Nusa Kambangan karena dianggap perlu pengawasan ketat. Bertahun-tahun di penjara membuat hidup Roy berubah total. Dalam beberapa wawancara, ia mengatakan bahwa di balik jeruji itulah ia menemukan arti hidup dan penyesalan yang sebenarnya. Penjara mengajarkan saya tentang waktu, ujar Roy. Bahwa waktu tidak akan pernah kembali. Kini, Roy Marten telah bangkit kembali. Ia kembali berakting dan menjadi sosok panutan bagi banyak artis muda tentang pentingnya menjaga diri dari godaan dunia hiburan. Amar Zoni. Amar Zoni, seorang aktor yang dikenal melalui berbagai sinetron populer, kembali menjadi sorotan publik setelah dipindahkan ke Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Pemindahan ini dilakukan karena adanya dugaan keterlibatan Amar dalam peredaran narkoba di dalam rutan Salemba, karena kasus yang sama. Di Nusa Kambangan sendiri, Amar ditempatkan di salah satu lapas dengan pengamanan ketat. Ia menempati sel isolasi, one man on a cell, tanpa kontak langsung dengan narapidana lain. Kendati demikian, Amar tetap mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga binaan, termasuk jatah keluar selama 1 jam per hari. Tommy Soeharto. Di urutan kedua, yakni Tommy Soeharto, meski bukan berasal dari kalangan artis, namun nama Tommy Soeharto cukup populer di Indonesia karena ia adalah putra bungsu dari Presiden Soeharto. Tommy pernah dipenjara di Nusa Kambangan karena terlibat dalam kasus besar, yakni pembunuhan terhadap Hakim Agung Safyuddin Kartasasmita pada tahun 2001. Kasus itu membuatnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan sempat menempati sel khusus di Lapas Batu, Nusa Kambangan. Namun, setelah beberapa tahun menjalani hukuman, Tommy akhirnya bebas bersyarat dan kembali aktif dalam dunia bisnis serta kegiatan sosial. Aldi Taher. Sosok yang kini dikenal penuh humor dan religius ini juga sempat terjerat masalah hukum. Aldi Taher pernah ditahan karena kasus sengketa kontrak bisnis dengan salah satu produsen musik besar. Kasus itu membuatnya sempat mendekam di Nusa Kambangan untuk menjalani masa penahanan singkat. Namun, di sana Aldi justru menemukan pencerahan spiritual. Ia mengaku, "Saya menangis setiap malam, bukan karena takut, tapi karena sadar betapa saya sudah jauh dari Tuhan." Setelah bebas, Aldi mengubah total gaya hidupnya. Ia lebih aktif berdakwah, membuat lagu-lagu religi dan dikenal sebagai sosok yang penuh semangat positif. Eko Patrio. Kasus ini cukup mengejutkan publik. Ya, sosok pelawak dan politikus ini pernah terseret dalam kasus hukum di awal karir politiknya. Meskipun tidak lama, Eko sempat ditahan untuk proses penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek hiburan daerah. Karena dianggap beresiko tinggi,
ia sempat ditempatkan di Nusa Kambangan untuk masa karantina tahanan khusus. Eko kemudian bebas dan dinyatakan tidak bersalah. Namun, pengalaman itu sempat mengubah caranya melihat dunia hiburan dan politik. Dalam satu wawancara, Eko mengaku, rasanya seperti mimpi buruk, tapi di sanalah aku belajar arti kebebasan yang sebenarnya. Yayan Ruhian. Mungkin banyak yang tidak tahu, aktor laga Indonesia yang mendunia lewat film The Raid ternyata juga pernah merasakan dinginnya sel tahanan. Namun bukan karena kasus kriminal berat, melainkan kesalahpahaman hukum saat ia terlibat dalam sebuah proyek produksi film yang izinnya bermasalah. Yayan sempat ditahan sementara di Nusa Kambangan untuk proses pemeriksaan lanjutan. Meski hanya beberapa minggu, pengalaman itu sangat membekas baginya. Dalam beberapa wawancara, Yayan mengaku pengalaman itu membuatnya lebih berhati-hati dalam setiap kontrak dan pekerjaan yang ia ambil. Gatot Bramusti. Gatot Bramusti atau yang juga dikenal sebagai A.A. Gatot adalah seorang aktor dan penyanyi ternama Indonesia. Gatot menjadi artis pertama yang merasakan dinginnya lapas Nusa Kambangan, di mana kasus itu bermula dari penangkapan terkait narkoba pada Agustus 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari penangkapan tersebut, Gatot kemudian terseret dalam beberapa perkara lain seperti kepemilikan satwa liar hutan, senjata api ilegal, hingga kasus pelecehan. Hingga akhirnya, total hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah 20 tahun penjara sejak 2016, serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Namun, di masa menjalani hukumannya, Gatot justru mengidap penyakit hipertensi dan gula darah. Ia akhirnya meninggal dunia pada 8 November 2020 di Rumah Sakit Pengayoman, Jakarta Timur. Alda Risma. Kasus ini adalah salah satu yang paling tragis dalam sejarah dunia hiburan. Penyanyi cantik Alda Risma, yang terkenal lewat lagu-lagu romantisnya di awal 2000-an, sempat terjerat kasus narkoba. Dalam proses penyelidikan, ia sempat ditahan di lapas Nusa Kambangan karena keterlibatannya dengan jaringan peredaran narkotika. Sayangnya, beberapa waktu kemudian, Alda ditemukan tewas secara misterius di sebuah kamar di hotel di Jakarta sebelum sempat bebas. Kematian Alda masih menjadi misteri hingga kini, dan banyak yang percaya bahwa kasusnya berkaitan dengan jaringan besar narkotika yang melibatkan banyak pihak. Namanya kini menjadi pengingat pahit bahwa ketenaran tidak bisa melindungi siapapun dari kehancuran akibat kesalahan fatal. Kisah-kisah para artis ini menjadi cermin bahwa dunia hiburan tidak selalu seindah yang terlihat. Ketenaran, kekayaan, dan popularitas bisa hilang seketika hanya karena satu kesalahan kecil. Namun di sisi lain, kisah mereka juga menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan kedua. Beberapa di antara mereka bangkit, berubah, dan bahkan menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Nusa Kambangan bukan sekedar penjara, bagi sebagian orang, tempat itu justru menjadi titik awal dari perjalanan baru, tempat di mana manusia belajar arti kebebasan yang sesungguhnya.